Chartered Financial Analyst, CFA, arti dan cara dapat gelar. Ingin jadi financial analyst? Yuk simak apa itu CFA dan cara mendapatkannya. CFA adalah sertifikasi profesi yang penting untuk dimiliki para calon financial analyst dan konsultan investasi. Sertifikat dari program ini diakui secara global sebagai syarat rekrutmen berbagai perusahaan, bahkan dianggap sangat bergengsi di Amerika. Meskipun demikian, sertifikasi CFA terkenal cukup sulit dan sangat praktikal, terlebih jika Anda tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi. Namun tenang saja, pada video kali ini OCBC akan membahas mengenai persyaratan, level, manfaat, dan tips mendapatkannya. Yuk simak! Apa itu CFA? Chartered Financial Analyst atau CFA adalah gelar sertifikasi profesi tertinggi dalam hal profesionalisme, pengetahuan, maupun integritas di bidang keuangan dan investasi. Sertifikat ini diakui secara global serta menjadi nilai plus bagi kandidat pekerja di perusahaan multinasional. Biasanya, sektor usaha yang membutuhkan karyawan dengan kualifikasi gelar CFA adalah investasi, perbankan, konsultan, dan berbagai institusi keuangan. Selain itu, sertifikat ini seringkali menjadi persyaratan kerja bagi para calon financial analyst. Syarat untuk meraih gelar CFA adalah Anda harus lulus 3 tingkat pengujian dengan cakupan materi ekonomi, akuntansi, manajemen uang, etika, dan analisis keamanan. Tak heran jika pemegang sertifikat ini kompetensinya di bidang keuangan terbilang sangat mumpuni. Adapun pelaksanaan sertifikasi CFA Indonesia biasa digelar oleh CFA Society Indonesia, sebuah lembaga yang bekerja sama dengan Kaplan Edupak. Biasanya, Anda dapat mengikuti ujian pada bulan Juni atau Desember. Syarat mengikuti CFA. Agar dapat mengikuti sertifikasi ini, syarat-syarat yang harus Anda penuhi sebelum ujian CFA adalah sebagai berikut. Pendidikan terakhir minimal sarjana atau setingkat sarjana. Memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun di bidang investasi, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Telah mengikuti dan memiliki hasil sertifikasi bahasa Inggris berupa TOEL atau IELTS. Mempunyai paspor aktif. Menyelesaikan ujian mulai level I hingga level 3 dengan total durasi 18 jam. Bersedia terikat dengan kode etik CFA beserta standar profesi yang ditentukan. Bertempat tinggal di negara anggota OFAC, The Office of Foreign Asset Control, atau Kantor Pengawasan Aset Asing. Level dalam CFA. Sebagaimana disinggung di atas, sertifikasi ini dibagi menjadi beberapa tingkatan dengan mata ujian berbeda-beda. Nah, level dalam CFA adalah sebagai berikut. Level 1. Ujian untuk level 1 biasanya dibuka pada bulan Juni dan Desember, berfokus pengujian di bidang investment valuation, penilaian investasi, kode etik, dan peraturan pasar modal. Adapun pada tingkat ini, bentuk soal CFA adalah multiple choice dengan mata ujian berikut. Etika dan profesi. Ekonomi. Keuangan perusahaan beserta pelaporan dan analisisnya. Investasi ekuitas dan derivatif. Investasi alternatif. Manajemen portofolio dan perencanaan kekayaan. Level 2. Ujian sertifikasi level ini diselenggarakan tiap bulan Juni dan berfokus pada kemampuan menerapkan konsep maupun instrumen investasi secara kontekstual. Bentuk soal level 2 pada CFA adalah item set dengan topik pertanyaan berikut. Penilaian aset. Analisis instrumen pendapatan maupun ekuitas secara spesifik. Membuat alternatif dan rekomendasi investasi melalui proses perbandingan. Level 3. Topik yang diujikan pada level 3 sertifikasi CFA adalah terkait perencanaan manajemen portofolio secara efektif serta penerapan konsep dari level 1 dan 2. Adapun ujian ini diselenggarakan tiap bulan Juni dengan bentuk soal ujian esai dan item sets. Manfaat mengikuti CFA. Selain menjadi bekal yang penting bagi pengembangan karir ke depannya, manfaat yang Anda dapatkan dari sertifikat CFA adalah sebagai berikut. Peluang mendapatkan gaji lebih besar. Gaji CFA di Indonesia lebih tinggi hingga 2 kali lipat dibanding mereka yang tidak memiliki gelar CFA.
Hal ini wajar mengingat bahwa predikat tersebut diakui secara internasional sehingga pemiliknya dianggap memiliki kompetensi lebih mumpuni. Mendapat pemahaman mendalam. Syarat meraih gelar CFA adalah Anda harus lulus 3 level ujian yang disediakan. Hal ini mengharuskan peserta untuk memahami secara mendalam materi terkait ekonomi, investasi, keuangan perusahaan, dan manajemen portofolio. Terlebih tingkat kelulusannya hanya mencapai 40% sehingga menjadi pacuan menguasai semua mata ujian. Diakui secara internasional. Diakuinya sertifikasi ini secara global membuat banyak perusahaan besar multinasional secara spesifik mencari para pemegang sertifikat CFA untuk mengelola keuangan mereka. Hal ini tentu merupakan kesempatan emas bagi Anda untuk bekerja di negara impian. Selain itu, biasanya bisnis bertaraf internasional menjanjikan pendapatan tinggi dan jenjang karir cemerlang. Efisiensi biaya. Dibandingkan mengambil gelar MBA, sertifikasi CFA adalah pilihan yang efisien karena biayanya lebih terjangkau. Selain itu, Anda akan berfokus pada bidang spesifik, yakni investasi dan keuangan sehingga menghemat waktu dan tenaga. Banyak peluang karir. Meskipun lingkup pembahasannya sudah sangat spesifik, namun peluang karir yang ditawarkan CFA cukup luas. Anda dapat bekerja di bidang manajemen aset, private equity, asuransi, perusahaan sekuritas, maupun perbankan. Jangan lupa dengan pengakuan global atas sertifikat ini yang memungkinkan pemegang gelar CFA untuk bekerja di berbagai perusahaan maupun bank multinasional. Biaya CFA. Sebanding dengan keuntungan yang didapatkan, biaya pendaftaran CFA Indonesia cukup tinggi, yakni berkisar Rp14,5 juta. Selain itu, pada saat pertama kali mengikuti ujian untuk level 1, Anda perlu membayar registration fee senilai Rp65 juta. Nah, dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa CFA adalah sertifikasi yang sangat penting dan diakui secara global. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkannya, persiapkan sebaik mungkin, ya. Semoga sukses. Demikian pembahasan tentang Chartered Financial Analyst, CFA, arti dan cara dapat gelar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk kita klik tombol like, share dan subscribe.